Hai semuanya, selamat malam. Apa kabar? Baik-baik aja kan? Kamu pasti pernah merasa sendiri walau banyak orang di sekitarmu. Selalu merasa semuanya tak pernah menganggap dirimu ada di kehidupannya. Seolah-olah mereka tak menginginkanmu untuk muncul di kisah hidupnya. Kalau emang iya kamu merasa demikian, biarkan aku, seorang member Prapara Revolusi, menemani kesendirianmu dengan ceritaku. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai podcast kali ini. Jujur aku sering banget merasa sendiri dalam pertemananku. Entah itu pertemananku di organisasi, di rumah, ataupun di sekolah. Aku selalu merasa kesepian, padahal diriku di tengah-tengah keramaian. Sering banget merasa diriku ini tak pernah ada. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Ngerasa kalau kita ini gak punya siapa-siapa walaupun kita memiliki teman. Kadang aku ngerasa mereka menganggapku ketika mereka membutuhkanku. Sebaliknya ketika aku yang butuh, mereka ada, tapi seperti menutup mata dan menutup telinga. Kenapa ya? Apa aku seburuk itu? Mungkin emang iya. Mau sebesar apapun usahaku untuk membuat aku dan teman-temanku akrab, tetap saja aku tak pernah berhasil. Malah membuatku merasa kehilangan jati diriku dan kembali lagi merasa kesepian. Aku selalu berpikir, apa aku melakukan kesalahan ya pada mereka? Atau aku yang tidak sefrekuensi dengan mereka? Aku ingin memperbaiki ini semua, namun aku gak tahu gimana caranya. Aku butuh teman yang merangkulku dan bisa mendengar keluh kesahku serta memberitahu apabila aku melakukan kesalahan. Sayangnya teman yang seperti itu tak pernah hadir dalam kisah hidupku. Sebelum pandemi ini melanda, aku sebenarnya memiliki beberapa teman yang mengerti dan menganggap diriku. Namun perlahan sosok mereka hilang dari kehidupanku dan membuat aku kembali sendirian. Jangankan untuk bermain, untuk bertukar kabar saja aku sudah tidak pernah. Tapi kenapa? Kenapa kalian masih asik bermain bersama di sana? Kenapa kalian tidak mengajakku? Aku nggak asik ya, jadi nggak diajak. Mungkin iya. Terkadang ada beberapa teman yang bercerita denganku. Aku sangat senang karena merasa diriku ini mulai dianggap. Aku pun setia mendengarkan cerita mereka. Karena aku merasa dianggap, aku juga menceritakan masalahku pada mereka. Ya, mungkin emang harapanku yang terlalu tinggi. Aku berharap mereka mendengarkanku. Tapi kenyataannya tidak. Karena bagi mereka, masalahku gak pernah dianggap lebih dari sekedar masalah sepele yang tidak perlu diceritakan. Terkadang juga beberapa teman di organisasiku mengajakku untuk berkumpul dan bermain. Tentunya aku senang. Bahkan aku menceritakan ajakan mereka kepada keluargaku setiap saat. Aku juga menyiapkan makanan untuk mereka semua agar lebih akrab. Nyatanya itu semua hanya sekedar formalitas. Aku emang ada di sana dengan mereka. Namun pembicaraan dan canda tawa mereka seakan-akan mengusirku dan mendesakku untuk menjadi penonton saja. Semua rasa senang berubah menjadi sedih dalam sekejap. Aku gak mau merusak suasana menyenangkan bagi mereka, walaupun perih bagiku. Sehingga aku hanya memendam dan memendam lagi kepedihan ini. Kalian ada yang ngerasa sama gak sih?
ngerasa lebih baik aja gitu memendam daripada harus mengungkapkan. Seru ya ngeliat orang lain bisa teleponan lama dengan temannya. Mereka bahas apa sih? Kok bisa sampai lama begitu? Aku juga ingin merasakannya. Tapi harus sadar dengan kenyataan. Sekarang untuk sekedar chat saja, aku perlu menanyakan dulu apakah dia sibuk. Mungkin emang aku dan teman-temanku yang tidak sefrekuensi kali ya. Jadinya aku selalu merasa sendiri. Aku sangat iri dengan kalian. Aku juga pengen seperti kalian. Pengen banget bisa ngobrol dan bertukar cerita dengan kalian. Pengen banget aku bercanda bersama kalian. Dan pengen banget aku merasakan pelukan hangat dari seorang teman. Tapi untuk kesekian kalinya, aku hanya bisa diam. Aku yang takut sekali untuk bersuara karena aku gak mau menyinggung kalian. Aku juga takut perkataanku malah kalian hiraukan, yang membuatku hanya bisa diam lagi dan lagi. Setiap malam aku berpikir dan menangisi kesendirianku. Aku kecewa, aku sakit, dan aku sedih dengan segala pertemanan dalam hidupku ini. Karena sejujurnya aku sangat amat membutuhkan teman yang bisa membawaku pergi dari dunia gelap dan sepi ini. Kalian pasti pengen kan punya teman yang seperti itu? Aku juga sama kok. Udah terlalu nyaman dengan kesendirian ini yang ternyata berdampak buruk pada kondisi mentalku. Kesendirian ini perlahan membuatku menjadi tak peduli dengan kondisi sekitar. Kesendirian ini perlahan merubahku menjadi orang yang tertutup dan dingin. Aku menjadi sangat sulit untuk mengekspresikan perasaanku. Dan hanya bisa tersenyum, seolah terlihat selalu baik-baik saja. Sangat lelah dalam menjalani ini semua. Namun aku bisa apa? Gak ada yang bisa menerima diriku. Bahkan aku pun sulit menerima kondisiku ini. Emang salah aku sendiri kan? Salah karena aku gak mau terbuka sama teman-temanku. Mungkin emang lebih baik seperti ini. Aku yang hanya bisa diam, yang hanya sendirian, dan menjadi dingin terhadap semuanya. Ya, mungkin emang begini. Berbulan-bulan aku menutup diri. Akhirnya aku merasa cukup dunia gelap dan sepi sampai sini. Aku memutuskan untuk keluar dari semuanya dan mencari teman yang tulus. Memang lama prosesnya, tapi aku yakin aku mampu ngelewatin semuanya. Dan sekarang aku sudah melewati fase itu semua. Karena hadirnya sosok teman yang mengerti dan menyelamatkanku dari kesepian ini. Bukan kok. Bukan aku yang selalu menunggu dia datang. Namun aku yang berusaha dengan sekuat tenaga mencari cahaya yang bisa membawaku keluar dari kegelapan tak berujung ini. Sekarang aku memiliki beberapa teman yang sefrekuensi dan saling mengerti. Aku senang. Ya walau hanya sedikit, aku merasa cukup kok. Karena aku ngerasa lebih baik punya teman sedikit namun saling mengerti daripada punya teman banyak hanya sekadar nama teman. Untuk kalian yang sedang merasa kesepian dan gak pernah dianggap, yuk bangkit dan berusaha lagi. Karena semua ini kuncinya ada di diri kita masing-masing. Kita selalu merasa orang tidak pernah peduli pada kita. Nyatanya kitalah yang menutup diri dari orang-orang. Bareng ya sama aku untuk coba lebih terbuka terhadap orang lain. Aku yakin kita bisa. Aku juga yakin kamu punya orang yang peduli denganmu. Misalnya aja keluarga dan orang terdekatmu. Mereka pasti sangat peduli terhadapmu. Mungkin emang kitanya yang terlalu melihat orang yang tidak peduli dengan kita. Dan tanpa sadar ada orang yang peduli. Yuk teman-teman, kita cukup pandang terhadap orang yang pedulin kita juga. Ya, terkadang orang yang tepat gak selalu datang tepat waktu. Bisa aja dia akan datang setelah kita lelah dengan semua ini. Aku tahu prosesnya emang gak gampang. Tapi dengan kita usaha, kita pasti bisa. Semangat terus ya. Oh iya,
Kamu bisa aja loh bercerita kepadaku. Siapa tahu kita menjadi teman. Sekarang aku sadar, di sini bukan salah aku, bukan salah teman-temanku, bukan salah siapa-siapa. Mungkin emang udah jalannya begini. Aku hanya perlu banyak belajar dari semua ini. Untuk diriku sendiri, aku gak menyesal pernah menjadi orang tertutup. Karena lelah menjadi orang tertutup, aku bisa berubah menjadi orang yang terbuka. Dan untuk kamu, jangan menyalahkan siapapun ya. Kita sama-sama belajar dari pengalaman kita ini. Makasih ya udah bertahan dan berjuang sampai saat ini. Nampaknya cerita kita malam ini telah usai. Semoga kamu dapat mengambil poin-poin positif dari ceritaku tadi ya. Dan semoga kamu segera mendapat teman yang bisa menyelamatkan dirimu. Dariku, seorang member Para Revolusi, undur diri dan sampai jumpa lagi.